Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1389, Kepala Lembaga Pemikir. Di depan aula, Ye memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, "Kalian sekarang bebas dan dapat pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikan kalian." Daozi, yang memimpin, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kaisar Guan, kami dibutakan oleh keserakahan dan pikiran kami menjadi gelap. Jadi kami melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak adil. Namun, Kaisar Guan bermurah hati dan memaafkan kami. Kami benar-benar malu dan tersiksa. Awalnya kami tidak punya muka untuk melihat Kaisar Guan lagi. Tetapi sekarang dunia telah bersatu, dan semua orang di bawah langit adalah bawahan Kaisar Guan. Bahkan jika kami pergi ke ujung bumi, kami masih bawahan Kaisar Guan. Kami tahu bahwa kami telah melakukan dosa besar, dan kami tidak berani memohon pengampunan dari Kaisar Guan. Tetapi kami meminta agar Kaisar Guan memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga kami dapat terus melayani Kaisar Guan dengan upaya kami yang rendah hati." Sambil mengatakan hal itu dia membungkuk dalam-dalam. Yang lainnya pun turut membungkuk dalam-dalam. Ye Guan tidak tergerak. "Aku telah membunuh orang penting Sui Ming Wenming. Tidak lama lagi Sui Ming Wenming akan datang untuk membalas dendam. Jika kau mengikutiku sekarang, kau pasti akan terlibat denganku. Selain itu, aku juga takut kau akan menusukku dari belakang. Baiklah, jika kau pergi sekarang, kita bisa berpisah dengan damai. Kita masih memiliki sedikit kasih sayang." Kaisar Guan, Daozi tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan penuh semangat, "Semua orang di Sekte Daoku bersedia bersumpah demi jiwa mereka bahwa jika kau mengkhianati Kaisar Guan lagi di masa depan, aku tidak akan menunggumu mati dengan baik." Melihat ini, para prajurit Sekte Dao di belakangnya buru-buru bersumpah. Setelah melihat apa yang dilakukan orang-orang Dao Zong, seluruh klan segera bersumpah dengan jiwa mereka bahwa mereka tidak akan pernah berkhianat lagi. Ye Guan mendesah pelan, "Mengapa kau melakukan ini? Meskipun aku, Ye Guan, adalah seorang kaisar agung. Seperti yang kau lihat, aku memang relatif miskin. Jika kau mengikutiku, masa depanmu tidak diketahui. Mengapa kau tidak menunggu sedikit lebih lama? Seseorang dari negeri lama pasti akan segera datang. Kau harus menunggu sedikit lebih lama dan membuat keputusan." Kaisar Guan, Daozi, sang pemimpin, berkata dengan suara gemetar, "Tolong hentikan ucapan yang menyakitkan seperti itu. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Bahkan jika peradaban Sui Ming memberi kami 10.000 sumber Kaisar Dao, kami tidak akan tergoda lagi. Tolong beri kami kesempatan untuk berubah." Setelah berkata demikian, dia membungkuk lagi. Orang-orang lainnya juga berlutut. Ye Guan terdiam cukup lama, lalu berkata, "Seperti kata pepatah, mudah berbagi harta dengan orang biasa, tetapi sulit berbagi kesengsaraan dengan mereka. Sulit berbagi kesengsaraan dengan seorang kaisar, tetapi mudah berbagi harta dengannya. Aku, Ye Guan, dengan ini berjanji kepadamu bahwa siapapun yang berbagi kesengsaraan denganku, Ye Guan, akan berbagi harta dengannya di masa mendatang. Dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Mendengar ini, semua orang di lapangan menghela napas lega. Ye Guan berkata, "Semuanya, silakan berdiri." Semua orang lalu perlahan berdiri. Ye Guan berkata, "Akademi baru saja didirikan dan belum stabil. Selanjutnya, aku ingin kau bekerja sama denganku untuk mengatur 10 tanah terlantar. Mengenai kejadian sebelumnya, lupakan saja sekarang." Daozi berkata tergesa-gesa, "Kami akan melakukan yang terbaik." Ye Guan mengangguk pelan, lalu merentangkan kedua telapak tangannya.
10 sumber kaisar tiba-tiba muncul di hadapan para leluhur klan kekaisaran utama dan para penguasa sekte abadi utama. Untuk menjadi seorang kaisar, tidak cukup hanya memiliki sumber kaisar. Hanya ketika Anda mencapai alam kuasi kaisar, Anda dapat menjadi seorang kaisar. Saya, Ye Guan, tidak takut Anda menjadi kaisar. Bukan saja saya tidak takut, saya juga akan membantu Anda menjadi kaisar. Selanjutnya, saya akan secara pribadi memilih beberapa orang, dan kemudian memasuki menara kecil saya untuk berlatih, sehingga Anda dapat menjadi kaisar sesegera mungkin. Mendengar hal itu semua orang di lapangan langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih bersama. Sejak saat ini, mereka benar-benar diyakinkan oleh Ye Guancai. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya, matanya menatap ke langit, ke kedalaman alam semesta dan bintang-bintang. Selanjutnya, dia akan menghadapi tanah lama, melihat Ye Guan telah membuat orang-orang ini patuh. Xiao Ta tiba-tiba mendesah pelan, "Si kecil, kau membuatku merasa sedikit aneh sekarang." Ye Guan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, saya juga tahu bahwa beberapa cara tidak adil. Tetapi Tuan Ta harus tahu bahwa ini adalah dunia yang rumit. Sebagai penguasa dunia, saya tidak bisa hanya mengikuti jalan yang adil dan benar. Di dunia ini, sifat manusia begitu rumit sehingga tidak dapat disembuhkan hanya dengan kebaikan dan keindahan saja. Ia juga membutuhkan kejahatan dan cara." Xiao Ta berkata, "Saya mengerti. Sama halnya dengan cinta, pria yang jujur jelas tidak sepopuler pria yang mencolok di mata para gadis. Rutinitas selalu memenangkan hati orang sejak zaman dahulu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baik mereka anak yang jujur maupun anak yang periang, asalkan mereka punya niat baik dan tidak melakukan sesuatu yang menipu orang lain, mereka semua baik." Xiao Ta berkata, "Sama seperti kamu. Meskipun kamu menggunakan strategi dan trik, hasil akhirnya bagus." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, saya pasti akan lebih buruk dari sekarang dalam banyak hal di masa depan. Tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah menindas orang baik. Tolong jangan katakan kata-kata menyakitkan itu kepada saya lagi. Anda melihat saya tumbuh dewasa, dan saya memperlakukan Anda sebagai saudara." Menara kecil itu sebenarnya merasa sedikit menyesal pada saat ini, karena pada awalnya, ia mengira Ye Guan mencoba menjebak dan membunuh orang-orang kuat ini. Xiao Hun tiba-tiba berkata, "Tuanku, aku sebenarnya khawatir kau akan menjadi tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanmu. Namun, aku juga harus mengerti bahwa tidak mudah bagimu untuk mencapai titik ini sekarang. Jika kau masih naif seperti sebelumnya, kau akan dimakan oleh orang-orang ini tanpa menyisakan tulang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa Tuan Ta tidak pernah memiliki niat buruk terhadap saya. Tuan Ta telah bersama keluarga yang selama 3 generasi. Dapat dikatakan bahwa dialah yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi keluarga yang. Namun, saya juga manusia, dicurigai oleh orang terdekat saya tidak dapat dipahami. Perasaan itu benar-benar seperti jarum yang menusuk hati saya." Little Ta merasa sangat malu dan bersalah. "Anak kecil, kali ini semua salah Tuan Ta. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu ingin membunuh ayahmu sendiri di masa depan, Tuan Ta akan percaya bahwa kamu adalah orang baik." Jiwa kecil, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah keluarga. Jangan bicarakan ini lagi. Tuan Ta, ayo kita pergi ke reruntuhan Swimming." Sambil berbicara, dia melangkah maju dan tiba di reruntuhan Swimming. Ye Guan berjalan perlahan ke depan takhta suci. Ketika takhta suci melihat Ye Guan, tiba-tiba ia bergetar. "Oh sial, sungguh tidak menyangka kalau orang ini membunuh Tuan Yong." Ye Guan melirik ke arah takhta suci dan berkata sambil tersenyum, "Kurasa tidak lama lagi,
seseorang dari Tanah Lama akan menyelidikiku, dan kau adalah satu-satunya kontak mereka di sini. Jadi mereka pasti akan mencarimu terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang situasiku. Tahta Suci berkata tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Kaisar Guan. Aku tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan." "Tidak." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Kau tidak bisa mengatakan seluruh kebenaran, dan kau juga tidak bisa berbohong. Kau harus menemukan kebenaran dalam kebohongan dan kebohongan dalam kebenaran. Ayo, aku akan mengajarimu cara mengatakan, orang ini tampaknya memiliki hubungan dengan Master Bei Xinqi. Tapi menurutku dia berbohong." Tahta Suci, Tanah Tua, ini adalah aula megah yang terletak di taman. Di dalam aula, lampu redup, dan terlihat misterius dan hikmat. Istana Jiwa. Di tengah aula, ada api hitam dan merah. Di atas api, berdiri tablet jiwa, ada puluhan ribu tablet jiwa ini. Setiap tablet jiwa mewakili satu orang yang sangat berkuasa. Karena hanya orang-orang yang sangat penting yang memenuhi syarat untuk meletakkan tablet jiwa mereka di sini untuk menikmati dupa dan persembahan dari Tanah Lama. Tidak hanya itu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, tablet jiwa akan langsung hancur dan sebab akibat akan menjadi jelas. Negara asal akan langsung tahu di mana kecelakaan itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Tiba-tiba, patah, di aula yang awalnya sunyi, suara retakan tajam terdengar. Kemudian salah satu tablet jiwa hancur dan perlahan jatuh ke dalam api. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya redup perlahan muncul dari api. Sebuah tangan muncul di aula tanpa peringatan dan dengan lembut menghilangkan cahaya redup itu. Seluruh aula kembali damai lagi. Di luar aula tersebut, pada lapisan awan yang jaraknya puluhan ribu kaki di depannya, berdiri sebuah aula. Bentuk aula itu agak aneh, segitiga, seperti kota kuno. Sangat megah dan spektakuler. Istana Tua Tutiandu, ini adalah tempat paling suci di seluruh Tanah Lama, dan disinilah para tetua tertinggi dari 3 peradaban besar mengadakan pertemuan. Tata letak di dalam kuil juga cukup aneh, terbagi menjadi 3 area, yang juga disusun dalam bentuk segitiga dan saling berhadapan. Ada 9 kursi di setiap area, berjejer dan tersusun rapi. Di tengahnya ada kursi emas. Tahta pemimpin Tanah Tua. Tiba-tiba, seseorang muncul di kursi di 3 area aula. Tak lama kemudian, 8 orang muncul di kursi di masing-masing 3 area. Tetapi mereka semua adalah hantu, bukan orang sungguhan. Orang-orang di ketiga daerah tersebut berpakaian berbeda-beda. Masing-masing mengenakan jubah merah, jubah hitam, dan jubah putih. Ketiga warna tersebut mewakili 3 peradaban kosmik yang berbeda. Singgasana di tengah juga kosong. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah tiba-tiba berkata, "Orang yang terbunuh adalah Tuan Yong, Tuan wilayah bintang Tianyong, dan lokasinya adalah alam semesta 10 gurun." Sederhana dan jelas. Begitu kata-kata itu terucap, semua lelaki tua berjubah merah dan hitam di lapangan memandang sekelompok orang berjubah putih di seberang mereka. Kelompok orang berjubah putih berasal dari peradaban Suiming. Di antara sekelompok orang berjubah putih, seorang lelaki tua berambut putih angkat bicara, "Masalah ini akan ditangani oleh peradaban Suiming kita." Orang tua berjubah merah yang berbicara pertama berkata, "Baiklah." Dalam sekejap, sekelompok orang berjubah merah dan sekelompok orang berjubah hitam semuanya menghilang. 3 peradaban besar bergabung untuk membentuk peradaban bumi tua yang baru. Tetapi tujuan mereka hanya untuk bersatu melawan musuh eksternal dan mencegah pertikaian internal serta konsumsi bersama. Masalah internal ditangani dengan sangat sederhana, dan setiap orang punya masalahnya sendiri untuk diatasi. Karena yang meninggal adalah warga Suiming Wenming,
Sudah sewajarnya Sui Ming Wenming sendiri yang mengurus masalah itu. Hanya orang-orang Su Ming Wenming yang tersisa di aula. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Bayangan itu membungkuk hormat dan kemudian berkata, "Para tetua, orang yang membunuh Tuan Yong telah ditemukan. Dia adalah seorang kultivator pedang. Namanya Ye Guan. Dia sekarang berada di alam Kaisar Agung. Namun, dia tidak memiliki kultivasi. Pedangnya berada di alam Kaisar Agung." Lelaki tua berambut putih yang memimpin jalan itu menyipitkan matanya sedikit. "Seseorang yang tidak memiliki kultivasi apapun membunuh cucuku hanya dengan sebilah pedang Kaisar Agung." Bayangan itu berkata dengan hormat kepada Tetua Yong, mengenai pembunuhan Tuan Yong. Lembaga pemikir telah menganalisis 3 alasan. Pertama, Tuan Yong dan rekan-rekannya pergi ke 10 tanah terlantar, di mana wilayah kekuasaan mereka ditekan secara paksa dan kekuatan mereka sangat berkurang. Kedua, pembudidaya pedang menunjukkan kelemahannya dan Tuan Yong meremehkan musuhnya. Ketiga, meskipun pembudidaya pedang ini adalah Kaisar Agung, dia sama sekali bukan Kaisar Agung biasa. Berita dari Tahta Suci adalah bahwa pembudidaya pedang ini adalah seorang pembimbing. Lembaga pemikir awalnya memperkirakan bahwa orang ini tidak hanya seorang pembimbing, tetapi mungkin juga seorang pembimbing yang telah membangun tradisi Tao dan merupakan Kaisar Tao. Selain itu, Tahta Suci mengatakan bahwa orang ini tampaknya memiliki hubungan dengan Tuan Bei. Kasih sayang dan kebaikan, begitu kata-kata itu diucapkan, wajah beberapa orang di lapangan tiba-tiba berubah. Wanita itu benar-benar iblis. Pada saat ini, bayangan itu berkata lagi. Namun, lembaga pemikir menganalisis bahwa Tahta Suci mungkin telah ditaklukkan oleh Ye Guan, atau diancam olehnya. Oleh karena itu, kata-kata Tahta Suci pasti setengah benar dan setengah salah. Dan kalimat tentang Tuan Bei pasti omong kosong yang dibuat oleh pembudidaya pedang untuk membingungkan peradaban Sui Ming kita. Pada titik ini, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, setelah dievaluasi oleh kepala penasihat yang terhormat, IQ orang ini berada pada level S, yang membuatnya menjadi orang yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kepala penasihat menyarankan agar kita langsung mengirim Dao Zhao untuk menghancurkan seluruh 10 tanah terlantar dan semua alam semesta di sekitarnya, sehingga otaknya tidak berguna. Bab 1390, mari kita bantai seluruh wilayah. Langsung musnahkan seluruh Ten Wastelans dan semua ladang bintang di sekitarnya. Mendengar perkataan bayangan itu, kedelapan tetua di aula semuanya terkejut. Tao bersinar, ini adalah salah satu dari 3 artefak besar peradaban Sui Ming. Itu adalah artefak peradaban. Satu artefak dapat mewakili seluruh peradaban karena ia diciptakan oleh peradaban Sui Ming dengan seluruh kekuatannya. Dimanapun ia bersinar, segalanya berubah menjadi ketiadaan. Dapat dikatakan ini adalah senjata pembunuh peradaban Sui Ming. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kepala lembaga pemikir benar-benar menyarankan penggunaan benda ajaib ini secara langsung. Anda harus tahu bahwa 10 tanah terlantar hanyalah peradaban tingkat rendah bagi peradaban Sui Ming. Lagi pula, sulit bagi seorang kaisar sekalipun untuk muncul dari tempat itu sekarang. Menyebarkan artefak peradaban secara langsung, bukankah itu setara dengan menggunakan 100.000 meriam untuk membunuh seekor nyamuk? Pada saat ini, lelaki tua berambut putih yang memimpin tiba-tiba berkata, "Saya setuju." Lord Yong adalah cucunya, dan kini cucunya telah meninggal di Ten Wastelans karena alasan yang tidak diketahui. Baginya, akan menjadi hal terbaik jika seluruh 10 tanah terlantar dikuburkan bersama cucunya. Mustahil, pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk di samping lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berkata, "Tetua Agung, ada yang salah dengan masalah ini."
Lelaki tua berambut putih itu melirik lelaki tua bungkuk itu, agak tidak senang. Ada apa? Lelaki tua bungkuk itu berkata dengan suara berat, ada 3 hal yang tidak pantas. Pertama, menggunakan benda suci peradaban Dao Zhao secara langsung akan menghabiskan sejumlah besar kristal abadi kelas atas. Sungguh tidak sepadan untuk membunuh seorang kaisar agung. Kedua, 10 tanah terlantar berbeda dari tempat lain. Itu adalah tanah air peradaban Sui Mingku. Meskipun sekarang telah menurun, itu tetap kampung halamanku. Itu adalah asal mula peradaban Sui Mingku. Jika kita menghancurkannya secara langsung, secara emosional, banyak orang tua di peradaban itu pasti tidak akan dapat menerimanya. Termasuk aku. Ketiga, dan yang terpenting, itu adalah belas kasih. Kasih sayang dan kebaikan. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang di aula berubah. Pria tua bungkuk itu juga tampak sedikit serius. Penatua Agung, jangan lupa bahwa alam semesta di bawah ini disegel. Alasan mengapa wanita itu meninggalkan segel ini adalah untuk melindungi si Huang dan alam semesta di bawah. Jika kita menggunakan Dao Zhao untuk menghancurkan tempat itu secara langsung, keributannya akan sangat besar. Jika kita membuat wanita itu khawatir, maka... Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Wajah semua orang di lapangan tampak agak jelek. Bagaimana kalau aku membuat wanita itu khawatir dan dia datang untuk membuat masalah? Siapa yang dapat menahannya? Sang tetua terkemuka juga terdiam. Meskipun dia benar-benar ingin memusnahkan seluruh 10 tanah terlantar dan menguburkan cucunya bersamanya, dia sangat jelas bahwa apa yang dikatakan tetua kedua itu masuk akal. Demi seorang kultivator pedang Kaisar Agung, akan terlalu melelahkan jika menggunakan Dao Zhao secara langsung. Itu sungguh tidak sepadan. Dan jika dia memprovokasi wanita itu karena hal ini, maka tidak menjadi soal apakah hal itu layak dilakukan atau tidak. Itu sungguh perilaku bodoh. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, tetapi nasihat kepala lembaga pemikir. Tetua kedua terdiam, kepala lembaga pemikir. Meskipun dia tidak termasuk dalam kelompok tetua, statusnya dalam peradaban Sui Ming sangat penting. Saran-sarannya harus ditanggapi serius bukan hanya oleh mereka tetapi juga oleh pemimpin peradaban. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, nasihat dari kepala lembaga pemikir harus ditanggapi dengan serius. Namun, kita harus melihat kata-katanya dari 2 perspektif. Pertama, alasan mengapa dia menyarankan untuk menggunakan Dao Zhao adalah karena dia merasa bahwa kultivator pedang itu tidak sederhana. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Dao Zhao dan tidak memberi kesempatan kepada kultivator pedang itu. Kedua, apakah ada kemungkinan dia hanya mengatakannya dengan santai? Misalnya, untuk membunuh nyamuk, Anda dapat menggunakan meriam untuk meledakkannya, atau Anda dapat mencubitnya dengan tangan Anda, dan dia dengan santai mengatakan yang pertama. Para tetua terdiam. Jelaslah mereka tidak menerima perkataan orang tua itu. Bukankah ini tidak masuk akal? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, bagaimana kalau bertanya padanya lagi? Semua orang menatap ke arah lelaki tua yang sedang berbicara itu, dan berkata serempak, majulah. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, aku tidak akan pergi. Oh sial, kepala lembaga pemikir itu temperamennya bagaikan anjing gila. Suatu hari, seorang tetua bertanya kepadanya, lalu dia memarahinya selama 100 tahun. 100 tahun? Bila kau bertemu seseorang, kau mengutuk mereka, bodoh. 100 tahun, hal yang paling menyebalkan adalah Anda tidak bisa memarahinya, dan aku tak bisa mengalahkan mereka, dan aku juga tak bisa bermain dengan mereka. Dia tidak hanya memiliki IQ tertinggi di antara orang-orang Sui Mingwen,
Dia juga memiliki sekelompok orang menakutkan dengan IQ setinggi setan di bawah komandonya. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Setiap hari di ruangan kecil itu, merencanakan bagaimana cara merencanakan melawan peradaban lain. Trik kotor, trik kejam, trik beracun, satu demi satu. Saat itu, dua peradaban lainnya tidak tahan dengan rencana licik dan tipu daya kelompok mereka, jadi mereka bergabung untuk melancarkan pembunuhan besar-besaran, dan hampir menyebabkan perang peradaban ketiga. Tetua yang dimarahi akhirnya tak tahan lagi. Ia pun berinisiatif mengundurkan diri dari kelompok tetua dan pergi bekerja di luar. Tanya dia sekarang, bukankah ini seperti berlari langsung ke moncong senjata? Batuk, seorang tetua tiba-tiba terbatuk dan berkata, "Mengapa harus repot-repot dengan masalah kecil seperti ini? Kita bisa menyelesaikannya dengan berdiskusi bersama." Para tetua lainnya juga mengangguk cepat untuk menunjukkan persetujuan mereka. Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun kultivator pedang itu hanya seorang kaisar agung, karena kepala kelompok pemikir telah menyebutkan namanya, kita tidak bisa meremehkannya." Tentu saja tidak bisa diremehkan. Tetua lain tiba-tiba angkat bicara. "Semua orang harus tahu seperti apa karakter Tuan Yong. Dia selalu berhati-hati dan tenang, dan pandai membuat rencana, tetapi dia tewas di tangan pemuda itu. Ini berarti bahwa pemuda itu pasti bukan orang biasa. Selain itu, tempat itu disegel oleh wanita itu, jadi kita tidak boleh ceroboh." Segel, yang paling membuat mereka pusing adalah segel yang ditinggalkan Bei Xinchi. Dengan adanya segel itu, siapapun yang turun ke sana, tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka akan ditekan ke wilayah Kaisar Agung, dan mereka yang wilayahnya sedikit lebih rendah akan ditekan lebih rendah lagi. Tetua lainnya tiba-tiba berkata, "Lepaskan Xuan Zeng." Xuan Zeng, setelah hening sejenak, semua orang mengangguk sedikit, "Ya." Sang Tetua Agung berbicara saat ini, "Biarkan dia membawa 100 pengawal Dewa Emas dan perunggu untuk memastikan tidak ada yang salah." Semua orang sedikit terkejut dan sedikit heran, tetapi tetap mengangguk. Lembaga pemikir, ini adalah organisasi departemen yang sangat penting dalam peradaban swimming. Dapat dikatakan bahwa departemen ini memainkan peran yang menentukan dalam setiap keputusan penting peradaban swimming. Dapat dikatakan bahwa orang-orang terpintar di seluruh peradaban swimming berkumpul di sini. Di dalam sebuah paviliun, seorang wanita berdiri di tengah paviliun. Dia mengenakan gaun sutra dan memegang buku kuno di tangannya. Dia tidak mengenakan riasan apapun dan sangat cantik. Ada 4 dinding di sekelilingnya, dan tiap dinding merupakan langit berbintang. Melihat sekeliling, langit berbintang dipenuhi dengan buku-buku kuno yang tersusun rapat. Lautan buku di semua sisi. Orang ini tidak lain adalah kepala lembaga pemikir kota peradaban Sui-Ming, Sui Gujin. Di seluruh peradaban Sui-Ming, tidak lebih dari 5 orang yang dapat menggunakan Sui sebagai nama keluarga mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan memasuki aula. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan." Sui Gujin berkata, "Beritahukan kepada paviliun Sui Mingsen dan minta mereka menyiapkan Dao Zhao." Suaranya bagaikan tetesan air mata air dingin, menyejukkan dan menyegarkan. Pemuda itu tertegun, lalu berkata, "Yang Mulia bermaksud bahwa paviliun tetua tidak akan menggunakan Dao Zhao pada si Huang." Sui Gujin berkata dengan tenang, "Mereka akan meremehkan musuh." Pemuda itu ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, sungguh luar biasa pemuda itu mampu membunuh Tuan Yong. Tetapi, jika dia langsung menggunakan Dao Zhao, apakah itu? Mohon pencerahannya, Tuan." Sui Gujin perlahan menutup matanya. Orang itu tidak menjadi kaisar karena Kaisar Yuan, tetapi menjadi kaisar atas kemauannya sendiri dan menegakkan ketertiban. Dari sini,
kita dapat melihat bahwa dia adalah Kaisar Dao. Dan fakta bahwa dia mampu membunuh Tuan Yong menunjukkan bahwa dia telah menjadi sosok yang kuat dan merupakan Kaisar Dao yang telah membangun tradisi Dao yang lengkap. Di tempat seperti itu, mustahil bagi satu orang untuk membangun tradisi Dao. Menggunakan Dao Zhao memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membunuhnya secara langsung tanpa memberinya kesempatan. Kedua, jika orang-orang di belakangnya dapat melawan Dao Zhao, itu berarti ada peradaban kuat yang tidak diketahui di belakang orang ini. Pada saat itu, kita dapat menggunakannya atau memenangkannya. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam, "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur. Sui Gujin tiba-tiba bertanya, apakah mereka mengirim Xuan Zeng ke Si Huang? Anak laki-laki itu mengangguk. Ya, Sui Gujin berkata, setelah dia mati, gunakan Dao Zhao lagi. Anak laki-laki itu terkejut. Tuan, Sui Gujin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menanggung akibatnya. Jika tidak, Anda akan melakukan kesalahan yang sama lagi di lain waktu. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Sui Gujin tiba-tiba membuka matanya. Kaisar Fan Zhao. Apa tujuanmu? Apakah pendekar muda ini? Ada hubungan denganmu? Si Huang, di dalam menara kecil, Ye Guan sedang melihat dua cincin penyimpanan di depannya. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Tuan Yong dan lelaki tua berpakaian hitam. Harus kukatakan, ini sungguh hebat. Di dalam cincin penyimpanan Tuan Yong, ada sebanyak 32.000 sumber kekaisaran kelas atas. 32.000, terlebih lagi, semuanya merupakan sumber kekaisaran kelas atas. Ada juga beberapa benda ajaib, di antaranya ada ratusan benda ajaib tingkat senjata kekaisaran dan ribuan benda suci. Selain itu, ada berbagai macam ramuan, formasi, seni bela diri, dan kekuatan magis, yang semuanya memiliki tingkat tinggi. Khususnya seni bela diri dan kekuatan sihir tersebut, jika ditempatkan di 10 tanah terlantar, hanya berupa serangan pengurangan dimensionalitas. Yang paling penting adalah Tuan Yong juga memiliki 2 urat sumber kekaisaran tingkat atas. Cincin penyimpanan ini juga membentuk dunia luar angkasa tersendiri. 2 vena sumber kaisar tingkat atas masing-masing tersembunyi di 2 jajaran gunung yang tak terbatas. Karena adanya 2 vena sumber kaisar tingkat atas, energi spiritual dunia dalam cincin penyimpanan ini sangat kaya, dan udaranya mengandung aroma sumber kaisar. Saat dia menemukan 2 urat nadi sumber kekaisaran tingkat atas ini, Ye Guan langsung sangat gembira. Ini sungguh terlalu penting baginya saat ini. Dengan sumber kaisar tingkat atas dan urat sumber kaisar tingkat atas ini, sungguh ada banyak hal yang dapat dilakukannya. Tentu saja, hal ini juga membuatnya paham bahwa identitas Tuan Yong di peradaban Sui Ming jelas tidak sederhana. Karena menurutnya, vena sumber kaisar tingkat atas seharusnya merupakan hal yang langka bahkan di tanah lama. Dan Tuan Yong ternyata memiliki 2. Orang tua berpakaian hitam itu memiliki beberapa benda di dalam cincinnya, termasuk lebih dari 2.000 sumber kaisar tingkat atas. Selain itu, ada 3 benda suci setingkat senjata kaisar. Melihat 2 cincin penyimpanan di depannya, Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Gelombang lemak, sekarang kita punya sumber dayanya. Yang kita kekurangan adalah waktu. Waktu, ekspresi wajah Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa peradaban Sui Ming pasti tidak akan memberinya terlalu banyak waktu. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia langsung memindahkan 2 urat sumber kaisar tingkat atas ke menara kecil. Begitu mereka dipindahkan ke menara kecil, energi spiritual di menara kecil itu tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Ye Guan langsung mengumpulkan 200 pembudidaya pedang tingkat atas. Kini, 137 dari 200 pembudidaya pedang ini telah mencapai alam kuasi kaisar. Selain itu, setelah dilatih oleh prajurit perunggu, kekuatan tempur mereka meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dapat dikatakan jika mereka maju sekarang, mereka dapat menghancurkan seluruh 10 tanah terlantar dan tanah terlantar kuno. Tahukah Anda, mereka telah berlatih keras di menara kecil selama ratusan tahun. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa dan melambaikan lengan bajunya. 137 sumber kaisar tersebar di depan para pembudidaya pedang yang telah mencapai alam kuasi kaisar. Ketika mereka melihat sumber kaisar, mereka semua tercengang. Ye Guan berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, kalian semua akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kaisar pedang." Kaisar pedang lari cepat, mendengar perkataan Ye Guan. Para kultivator pedang yang telah mencapai tingkat kuasa emperor semuanya merasa gembira. Saat berikutnya, semua orang berlutut di depan Ye Guan dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Kaisar Guan." Mereka tentu saja berterima kasih kepada Ye Guan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Ye Guan, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk mencapai tingkat kuasi kaisar. Dan sekarang, Ye Guan telah mengembalikan sumber kaisar kepada mereka dan ingin membantu mereka mencapai kaisar pedang, yang tidak mereka duga. Ye Guan berkata, "Semuanya, mungkin akan ada pertempuran sengit dalam waktu dekat, jadi aku akan membutuhkan bantuan kalian saat waktunya tiba." Semua pembudidaya pedang berkata serempak, "Kami bersedia bertempur sampai mati demi Kaisar Guan." Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Teruslah berlatih." 200 pembudidaya pedang itu membungkuk dalam-dalam, lalu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan memasuki kehampaan, melanjutkan kultivasi mereka. Ye Guan melirik kekosongan. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tidak takut mereka akan berpikir 2 kali setelah mencapai tingkat Kaisar Agung?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Siapa yang berani?" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan muncul di hadapan 200 pengawal Dewa Perunggu. 200 pengawal Dewa Perunggu ini telah ditekan oleh Xiao Hun, dan apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengendalikan mereka. Dia mencoba, tetapi metode rahasia yang digunakannya untuk mengendalikan penjaga perunggu di reruntuhan Suiming tidak berhasil. Namun hal itu tidak mengganggunya, ia berpikir, jiwa kecil. Tak lama kemudian, kenangan tentang Kaisar Yong yang jiwanya diserap oleh Xiao Hun mulai memasuki lautan kesadarannya. Xiao Hun memiliki kemampuan untuk mengambil ingatan, namun sayangnya ingatannya agak tidak lengkap. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia memiliki pemahaman umum tentang peradaban Suiming, tetapi masih belum banyak, ingatannya terbatas. Namun untungnya, dari ingatan itu dia belajar cara mengendalikan dewa-dewa perunggu tersebut. Dia mulai melantunkan mantra tanpa suara, dan para jenderal dewa perunggu itu tiba-tiba sedikit gemetar. Tak lama kemudian semua pengawal dewa perunggu perlahan berlutut di hadapannya. Melihat pemandangan ini, mulut Ye Guan sedikit melengkung. Para jenderal perunggu ini luar biasa. Sekalipun mereka pergi ke Tanah Lama, mereka akan sangat berguna karena wilayah kekuasaan mereka akan ditekan saat mereka datang ke sini. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tutupi matahari." Cahaya pedang jatuh di samping Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Yanri. "Berikan pada kakak tertuaku dan yang lainnya. Di dalamnya ada sumber kaisar yang merupakan milikmu." Yanri sangat gembira. Dia mengambil cincin itu dan membungkus sedikit. "Terserah kau." Setelah berkata demikian,
Cahaya itu berubah menjadi cahaya pedang dan lenyap di tempat. Ye Guan menatap para jenderal perunggu di kejauhan, matanya menyipit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Apa yang sedang kamu rencanakan?" Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Xiaota berkata, "Biar ku beritahu sesuatu. Aku banyak membaca akhir-akhir ini dan otakku tidak bekerja dengan baik." Ye Guan berkata, "Tuan Ta, menurutmu apa yang akan dilakukan peradaban Sui Ming kepadaku kali ini?" Xiaota berkata dengan suara berat, "Apa maksudmu?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku harap mereka bisa bersikap tangguh kali ini." "Persetan," Xiaota berkata dengan gembira, "aku mengerti maksudmu. Kamu benar-benar anak yang nakal." Di langit berbintang, galaksi yang awalnya sunyi tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, sebagian waktu dan ruang tiba-tiba retak, lalu seorang pria perlahan berjalan keluar. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan dia tampak liar dan dingin. Di sampingnya ada seorang pria berbaju besi putih, memegang tombak. Dia memiliki ekspresi dingin dan memancarkan niat membunuh. Di belakang mereka berdua berdiri ratusan penjaga perunggu emas yang memegang tombak. Pria berjubah hitam terkemuka itu perlahan menutup matanya, seperti yang diharapkan. Dia adalah CEO terkuat dalam sejarah peradaban Sui Ming. Tidak peduli seberapa keras aku melawan, aku tidak bisa melawan segel misterius itu. Tuan Bei, ada sedikit fluktuasi di mata lelaki berbaju besi putih itu. Ada rasa hormat, tetapi lebih banyak ketakutan. Lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba melihat ke arah hamparan bintang di bawah. "Baikin, menurutmu, bagaimana kita harus menghadapi pendekar pedang itu?" Pria berbaju besi putih itu berkata, "Saya akan mendengarkan Anda, Tuan." Lelaki berjubah hitam itu menatap hamparan bintang di bawah dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu mari kita bantai saja hamparan bintang itu." Bersambung.